semua. Perkenalkan, nama saya Hutmaida Surait, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK Unimed. NIM PPG saya 9203411707. Tempat tugas saya di UPT SD Negeri 030396 Guntur, Kecamatan Selimapungga-Pungga, Kabupaten Dairi. Pada kesempatan kali ini, yaitu tepatnya Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik UKIN PPG, yaitu pada kelas 6 tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, pada subtema 2 Hewan Sahabatku, dan pembelajaran 1. Terima kasih. Sarapan dari rumah agar kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Oke? Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Fiona Ratu Mulia Sibarani hadir Bu. Lina Rosari Manurung hadir Bu. Devris Lumbanggal hadir Bu. Surya Marcel Manurung hadir Bu. Leticia Barita hadir Bu. Agus Wanti Togatoro hadir Bu. Rini Artami Dorus hadir Bu. Luciana Sidoru. Oke, semua hadir ya? Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya Bu. Oke, tapi bisa kita maju ke kanan. Terima kasih Tuhan atas segala berkah-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan kami memulai belajar Tuhan, berkatilah pelajaran kami supaya melekat di pikiran kami. Berkati kami Bapak, berkati ibu guru kami yang mengajari kami, berikan kami kesabaran, baca kekuatan, rezeki yang melimpah. Terimalah doa kami Tuhan, amin. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum kita belajar, kita bernyanyi lagu nasional. Ayo, siapa yang memimpin? Oke.
Iya, pisang berkembang biak dengan tunas. Siapa lagi? Saya, Bu. Siapa ya? Rosa? Kacang berkembang biakan dengan biji. Kacang berkembang biak dengan biji. Ayo tepuk tangan dulu bareng teman-teman. Semua sudah pada ingat materi kita sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi kita hari ini, yaitu tentang hewan sahabat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kamu capai yaitu yang pertama, menemukan ide pokok dalam sebuah teks. Yang kedua, menganalisis ide pokok dengan bantuan diagram. Yang ketiga, Menyusun ide pokok yang ditemukan dalam sebuah diagram. selanjutnya membuat laporan hasil pengamatan gambar tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar dalam tabel dan manfaatnya. Kemudian yang terakhir, melaporkan hasil pengamatan gambar tentang cara perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya. Berarti ini nanti harus kita capai. Bisa? Bisa. Mantap. Nah, sambil perhatikan dulu apa yang ada di layar ini, sekalian Ibu akan membagikan bahan ajar. Buka bahan ajarnya, sekalian perhatikan ke layar. Oke, sudah diperhatikan? Sudah. Coba lihat gambar yang ada pada layar. Gambar apa itu? Gambar apa? Nah, siapa yang sudah pernah melihat langsung hewan tersebut? Pasti semua sudah pernah melihat langsung, ya kan? Ada nggak itu di daerah kita ini?
ini ada ikan ini apa? Ayam. Coba pegang ayamnya. Oke. Mana di antara yang dua ini yang memiliki daun telinga? Anjing. Berarti anjing termasuk hewan vivipar. Bagus. Kemudian memiliki kelenjar susu atau menyusui. Anjing menyusui atau tidak? Menyusui. Ayam menyusui atau tidak? Tidak. Berarti ayam termasuk ke ovipar. Berarti dari ciri-cirinya bisa diketahui. Ini di kelompok si Edo. Kelompok yang lain, hewan yang kamu bawa, tuliskan namanya, tuliskan cara perkembangbiakannya, perhatikan ciri-cirinya. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kerjakan. Ayo, nanti dibacakan. Coba tuliskan. Sudah? Sudah dikerjakan di kelompoknya? Siapa yang sudah siap? Oke, sudah siap semua? Oke, yang pertama, bacakan hasil kerja kelompoknya kelompok Leticia. Ayo. Berdiri. Ikan memiliki insang dan memiliki sirip. Ikan adalah hewan omnivora karena ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Dan ikan tidak memiliki daun telinga. Ikan biasanya juga bisa dipelihara dan dagingnya ikan bisa bermanfaat bagi manusia. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, siapa yang membacakan? Oke, kelompok si Imran. Ayo. 1. Ikan. 2. Ayam. 3. Anjing. Ikan berkembang biak dengan bertelur. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Sudah? Oke, berarti ada berapa hewan yang kalian bawa? Ada 3 ya. 1 anjing, 2 ikan, yang ketiga ayam. Oke, kemudian kelompok yang ketiga siapa? Oke, mau pilih si Fiona. Hasil kelompok kami. Nama hewan ikan, burung, ayam. Cara berkembang biak dengan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Ada berapa yang kalian bawa? 3. Berarti semua berkembang biak dengan cara bertelur. Ayo tepuk tangan. Nah, berarti semuanya sudah paham tentang hewan yang dibawa. Sudah? Sudah? Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kamu kerjakan bersama kelompok. Langsung dikerjakan. Perhatikan apa instruksi yang dikatakan. Oke, langsung dikerjakan ya. Coba di LKPD amatilah beberapa gambar hewan di bawah ini. Ada? Ada. Oke, sekarang kerjakan di LKPD-nya. Ayo. Nanti dibacakan bersama kelompoknya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Oh, mantap ini kelompok ini. Ayo yang lainnya kerjakan cepat.
manusia, hewan peliharaan. Nama hewan kelelawar, cara perkembangbiakan beranak, manfaat bagi manusia sebagai hewan peliharaan. Oke, kelompok yang lain, ayo. Ini. Empat. Nama hewan kelelawar, cara berkembangbiak melahirkan, Oke. membantu menyerbukan. Nama hewan burung, cara berkembangbiak bertelur, manfaat bagi manusia bisa dimakan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Kalian yang ada yang lain, coba kelompok si Esther, bacakan hasil diskusi kalian. Nama hewan cicak, cara berkembang biak, bertelur, manfaat bagi manusia, memakan nyamuk. Nama hewan kelinci, cara berkembang biak beranak, manfaat bukan bagi manusia, hewan peliharaan. Oke, tepuk tangan pada kelompok Esther. Ya, berarti semua sudah paham tentang cara perkembangbiakan pada makhluk hidup. Sekarang coba dulu buka bukunya subtema 2 hewan sahabatku. Hewan sahabatku, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Ayo mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa jenis diantaranya yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan yang khusus untuk gajah. Oke, itu tadi dikatakan gajah putih. Ada berapa paragraf itu? Satu. Gajah putih itu adalah hewan berkembang biak dengan cara beranak. Ya, betul? Betul. Itu pada paragraf pertama. Itulah tentang hewan, kalian sudah paham. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang ide pokok. Perhatikan dulu apa yang ada di layar. Siapa yang bisa membaca? Ayo Rini bacakan. Kuat, suaranya kuat. Ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok sering disebut sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Oke. Ide pokok tadi sudah dibacakan tentang sebuah paragraf, yaitu tentang gajah putih, ya kan? Ya, Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ide pokok? Apa? gagasan utama atau masalah utama yang dibahas. Gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah atau dalam suatu paragraf. Perhatikan dulu contoh ide pokok berikut ini. Ayo Rosa bacakan dulu. Kura-kura dan talbos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar. Panjang tubuh kura-kura dan talbos dapat mencapai 1,87 meter. Oke, itu ada sebuah fact. Coba perhatikan dari penjelasan ibu tadi tentang ide pokok. Coba temukan ide pokok. Biasanya ide pokok itu berada di mana? Adalah gagasan utama atau masalah yang utama dibahas Oke. dalam suatu paragraf. Biasanya itu terdapat pada awal paragraf atau akhir paragraf atau di awal atau di akhir paragraf. Awal dan akhir. Sudah? Nah, sekarang apa yang dibacakan si Leticia tadi? Temukan dulu ide pokoknya. Apa kira-kira ide pokok yang terdapat dalam bacaan itu?
ide pokok tersebut. Tuliskan ide pokok dari teks laporan di atas pada diagram berikut secara individu. Kalau individu berarti bekerja sendiri. Nah, setelah kamu masukkan secara individu di ide pokok laporan rusa bawean dalam bentuk diagram ini, sudah. Sekarang ada berapa paragraf tadi? 3. Tuliskan sendiri. Setelah itu, setelah kamu buat dengan bahasamu sendiri, apa yang kamu tulis di dalam bahasamu sendiri itu kelompokkan dengan teman kelompokmu. Lalu tuliskan ide pokok dari teks laporan tersebut pada diagram yang ada di dalam LKPD-mu bersama kelompok. Paham? Paham? Oke, sekarang kerjakan. Ayo berkelompok. Kerjakan. Sudah bisa dibacakan? Ada berapa paragraf tadi? 3 paragraf. Apa judul bacaan itu? Tentang rusa bawean. Coba kelompok siapa yang bisa membacakan ide pokok pada paragraf pertama? Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang. Bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi dari musuh. Apa ide pokoknya? Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi dari musuh. Oke, paragraf pertama sudah dibacakan oleh kelompok Sofi. Oke, paragraf kedua siapa yang bisa membacakan? Ayo. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, dan kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya, sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan hidup berkelompok jika hendak bermigrasi. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Kemudian, oke. Paragraf ketiga siapa yang bisa membacakan? Oke, kelompok gadisnya bacakan, lalu tentukan ide pokoknya. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat natural. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17 sampai pukul 21 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2 dini ini hari sampai 5 menit pagi. Pada siang hari rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Leticia. Berarti tentang ide pokok semua sudah paham? Sudah. Sekarang setiap kelompok kumpulkan LKPD-nya ke depan, nanti akan ibu nilai. Ayo, satu orang satu kelompok. Oke, kemudian setelah itu sudah paham tadi tentang ide pokok kan? Sudah. Sudah paham tentang perkembangbiakan hewan? Sudah. Sekarang masih ada yang belum dipahami? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Sudah. Iya, sudah paham semua. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan
kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara hewan berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara telur atau ovipat. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau titipan. Ada hewan yang berkembang biak secara telur sekaligus melahirkan atau ototitipan. Oke. Kemudian yang kedua tentang ide pokok. Dia siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok sering disebut sebagai pokok pikiran. Gagasan utama atau gagasan pokok. Kesimpulannya yaitu tadi perkembangbiakan makhluk hidup ada yang secara ovipat dan ada secara vivipat. Apa yang dikatakan tadi ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama yang ada pada sebuah paragraf. Oke, baiklah, semuanya sudah paham. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk melihat sejauh mana pengetahuanmu tentang materi kita hari ini. Bisa dikerjakan? Bisa. Oke. Nah, langsung dikerjakan ya. Tulis namanya. Jangan lupa tuliskan namanya ya. Kerjakan sendiri Edo. Ini tidak berkelompok. Siap? Sudah. Oke, sekarang udah ditulis namanya? Sudah. Sekarang oper lembar jawabanmu kepada temanmu. Oper kepada temannya. Dah. Tuliskan nama pengoreksi di bawah lembar jawaban. Sudah? Sudah? Oke, bacakan soal nomor 1. Siapa yang bisa membacakan nomor 1? Baik. Tidur itu penting. Tidur merupakan proses alamiah bagi makhluk hidup. Saat kita tidur, seluruh organ tubuh beristirahat dan akan kembali segar setelah kita cukup tidur. Kita perlu tidur 7-8 jam sehari. Jika kurang tidur, badan menjadi lemas. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas, artinya lelap dan tidak terganggu. Paragraf di atas bercerita tentang titik. A. Definisi tidur. B. Sejarah tidur. C. Manfaat tidur. D. Tempat tidur yang baik. E. Pengalaman tentang tidur. Apa jawabannya? C. Oke, nomor 1 jawabannya C. Manfaat tidur. Oke, nomor 4. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan paragraf di atas adalah apa jawaban nomor 4? B. B. A. B. Salah. Baca dulu. Jawaban nomor 4 adalah E. Kura-kura Galapagos dapat mencapai 5 meter. Ada nggak di situ 5 meter? Yang tidak
membawa beberapa macam hewan dan bisa mengelompokkan ke dalam perkembangbiakan mana. Jadi untuk kedepannya silakan berlomba-lomba untuk lebih bagus lagi ke depannya. Dan penilaian tadi untuk evaluasi ada beberapa orang yang mendapatkan nilai 100, yaitu Fiona Ratu Mulia Sibarani, kemudian Edo Marcel Sitorus, dan Swati Imran Sitorus. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, nilainya bagus. Tetapi untuk kedepannya lebih giat lagi belajar agar bisa dicontoh temannya, agar bisa dinaiki ranking temannya. Nilai temannya bisa? Bisa. Bisa kan? Untuk pembelajaran kita besok, silakan dibuka bukunya tentang cara perkembangbiakan hewan secara objektivitas dan tentang negara-negara ASEAN. Bisa dibuka bukunya kan? Bisa. Nanti ada bukunya lagi Imran di rumah. Bisa? Bisa? Oke. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, siapa yang bisa memimpin doa kita? Saya pakai Fiona. Yang di situ aja bisa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiranmu pada hari ini, di mana kami masih keadaan sehat dan selamat. Dan terimalah doa kami Tuhan ya. Haleluya, amin. Oke, amin. Iya, sebelum kita pulang, rapikan dulu semua sampah-sampah yang ada di bawah.